Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Putra ini dengan NIM 200 107. Nah, video kali ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari dosen dan untuk UAS. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan substansial pemerintahan desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2 mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dari NKRI yang diatur dalam undang-undang bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, hak masyarakat desa itu belum diatur secara khusus, tetapi pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat itu secara hukum adat. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan hak masyarakat desa itu dia sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Nah, dan sebelum adanya undang-undang ini yang menjadi asas dan tujuan dari desa tersebut itu mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Sesuai pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu desa berhak yang pertama mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa itu menetapkan dan mengelola kelembagaan negara, dan yang ketiga mendapatkan sumber pendapatan. Nah, sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 ini tahun 2014 tentang desa, hak dari desa ini sudah diatur secara khusus, dan dalam melaksanakan haknya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus yang menjadi asas dan tujuan setelah adanya undang-undang ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, soal yang kedua, sudahkah pemerintahan desa mengoptimalkan pendapatan desa? Kemukakan berdasarkan observasi Anda di lokasi masing-masing. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, pendapatan asli daerah itu kan bersumber dari hasil usaha swadaya, hasil aset, gotong royong serta pendapatan lainnya. Nah, dengan ada pengoptimalan pendapatan desa ini kan desa jadinya bisa menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Nah, dengan pengoptimalan desa ini kan masyarakatnya bisa atau pemerintahnya itu bisa mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dan juga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, serta dengan adanya pengoptimalan pendapatan desa ini, pemerintah itu bisa mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. Nah, kalau ditanya tentang pemerintahan desa sudah mengoptimalkan pendapatan desa di lokasi masing-masing, kalau di lokasi saya sendiri atau tempat tinggal saya sendiri itu, pemerintahan desa itu sudah lumayan mengoptimalkan yang namanya pendapatan desa. Contohnya saja dengan kan tadi kan penghasilan pendapatan asli daerah itu kan bersumber salah satunya dari gotong royong. Nah,
Kalau di lokasi saya sendiri itu untuk gotong royong lumayan dikatakan bisa lah, dikatakan sudah jalan gitu. Tapi tidak maksudnya tidak terlalu optimal, sudah lumayan, sudah ya berhasil lah. Nah, soal yang ketiga itu bagaimanakah Anda melihat pemenuhan hak masyarakat desa secara umum di Indonesia? Hak masyarakat desa itu yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua itu memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan maupun tulisan yang secara bertanggung jawab tentang kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat itu, masyarakat desa berhak memilih, dipilih atau diterapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, anggota lembaga kemasyarakatan desa, dan terakhir itu mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.